fungsi-fungsi dan pengelompokan fungsi-fungsi seperti yang diceritain sama si architectural brief ini atau si architectural programming tersebut. Kepada yang kemudian dia bisa kemudian sangat sangat berbasis dengan sangat terukur, di mana kemudian kalian tahu berapa orang di sana, besarnya berapa, kalian main proporsi berapa besar masing-masing eh, masing-masing bagian, kemudian akan disusun vertikal, terus disusun vertikal kemudian karena satu tempat nggak boleh nggak boleh saling berhubungan satu sama lain, kalian geser dikit itu yang di sebelah kanan ya. Sama kalian bisa bekerja dengan sesuatu yang luar biasa amat sangat terukur, atau kalian bisa menceritakan bagaimana dia dia tidak selalu mengenai bagaimana sebuah fungsi dalam bangunan itu akan ada atau bagaimana kemudian ukuran di dalam bangunan itu seberapa ada, tapi kalian bisa cerita gimana kalau kalian pingin ada sebuah sistem yang bekerja di dalam bangunan kalian, kalian pingin ada sebuah sistem sirkulasi, kalian pingin ada sebuah sistem em, pergerakan barang. Kalian mau ada bahkan sistem delivery kayak atau kalian mau punya sistem virtual di dalam bangunan yang akan kalian buat nanti, dia bisa dimasukkan ke dalam si architectural brief itu. Eh, pada saat kalian membuat briefnya. Hubungannya dengan pengalaman atau tadi kemudian udah gabungan dari kemudian bisa lebih heboh lagi ya. Lebih heboh lagi di mana fusi udah gabung sama sistem, udah gabung sama pengalaman, udah gabung dengan sirkulasi dan semuanya udah kalian gabungkan. Nah, apa yang kita sebut architectural brief atau architectural programming adalah em, hal-hal seperti ini, di mana kalian sudah punya beberapa. Dia adalah instruksi agar bangunan kalian bisa bekerja seperti untuk mencapai goal kalian. Yang pada konteks ini, saya rasa masing-masing dari kalian di dalam pencarian wicked problem kalian, kalian udah punya goal. Kalian udah punya bukan goal ya, kalian udah punya kondisi yang ingin kalian capai. Kondisi yang seharusnya dimiliki oleh oleh em, oleh kegiatan kalian supaya misalnya kalian bisa ngelihat sesuatu dengan jelas. Kalian udah tahu caranya apa yang ingin kalian capai, kemudian architectural brief akan mencoba untuk mengcompile berbagai macam faktor yang kalian butuhkan untuk mencapai titik tersebut. Jadi dia dia adalah implementation of logic untuk memfasilitasi operasi tertentu atau functionality tertentu. Jadi dia hubungannya dengan functionality, dia hubungannya dengan operasi, operational. Jadi bukan bukan operasi dokter ya, tapi bagaimana caranya ruang itu beroperasi untuk bekerja untuk mencapai sebuah tujuan, dan dia keluar dalam bentuk instruksi-instruksi yang spasial. Nah, tadi kan kita ngomongin mengenai architectural programming itu sendiri. Jadi tahap tahap eh, tahap eh, bangunan tahap pembangunan bangunan nih misalnya yang sudah jauh terjadi sebelum bahkan bangunan itu berdiri. Tapi pada saat kita eh, meng- menempelkan kata empirical di programming, sebenarnya ini jadi apa sih? Nah, tadi kita ngomong ya bahwa architectural programming itu adalah si decision making process yang kemudian bantu kalian untuk bikin instruksi, ngasih kalian scope, kemudian kerjaan yang kalian akan desain itu seperti apa. Nah, tapi um, empirical programming empirical programming cara pertama yang akan kalian kenal sekarang. Nanti kita akan di sesi-sesi selanjutnya kita akan kenal cara-cara lainnya. Dia dia itu bergantung dengan observasi dan experience daripada sesuatu yang
daripada teori ataupun pure logic. Jadi dia itu sangat tadi ada yang udah nyebut ya, dia itu sangat evidence based. Jadi apa yang kalian bisa kumpulkan datanya, apa yang bisa kalian lihat, apa yang bisa kalian catat, em, itu kemudian menjadi basis dari pada saat kalian menyusun instruksi untuk architectural project kalian. Jadi dia punya penekanan dalam pengumpulan dan analisis data dia dan kemudian eh, pengumpulan dan analisis data itu menjadi basis kalian untuk membuat keputusan-keputusan rancangan. Nah, em, pada saat kalian punya data yang banyak, data yang tepat, data yang akurat, em, kemudian dia akan meminimalisir kemungkinan kesalahan atau ketidaktepatan pada saat kalian berusaha untuk merespon masalah wicked problem kalian. Sehingga nanti si CTRL-Z-nya tuh nggak terjadi itu atau komen Z-nya tuh nggak terjadi pada saat kalian membuat bangunannya. Karena kalian sudah mengumpulkan data dan melakukan sound decisions dari hal-hal yang sudah terkumpul tersebut. Nah, kita mulai masuk ke realm bacaan nih. Jadi em, Ettinger sendiri kemudian em, dia tidak dia tidak secara gamblang ya bilang kalau misalnya itu adalah sebuah empirical programming. Tapi dia memang bilang mengenai dia mengatakan programming sebagai eh, sebuah requirements ya. Nah, di Ettinger sendiri, kemudian kalau kalian buka di halaman 109 atau 110 gitu dari bacaan tersebut, kayaknya kalau di PDF kalian tuh halaman keduanya ya. Dia punya diagram ini yang kemudian dia memberitahu kalian sebuah general principles dari apa yang harus kalian konsiderasi terlebih dahulu despite apapun itu bangunan yang mau kalian bikin gitu ya. Kalian mau bikin bangunan apapun, ada beberapa general principles yang kalian harus bisa kalian sudah pernah pikirkan terlebih dahulu. Dia punya purpose, capacity, available finances, locations, economic life, delivery data of projects, dan juga kemudian special requirements. Tentu saja ini adalah minimum requirements yang dia generalisir. Namanya juga general principles ya. Yang kalau misalnya kalian dihadapkan dengan wicked problem yang lebih yang spesifik, kalau wicked problem pasti spesifik sih ya. Dihadapkan sebuah wicked problem, tentu saja hal-hal yang akan kalian cari ini pasti akan berkembang. Tapi despite itu ada beberapa hal, ini adalah hal dasar yang pertama kali harus kalian tahu. Yang pertama adalah hubungan dengan purpose. Tentu saja pada saat kalian mau membuat sesuatu, kalian harus tahu dulu tujuannya apa dan untuk apa. Eh, apakah kalian mau membuat ini membuat eh, tempat duduk ini sebagai tempat untuk duduk males sore-sore, tapi bukan tidur, tapi sambil baca buku. Kalian udah harus tahu dulu sebenarnya tujuannya tujuan dari apapun itu yang ingin kalian buat itu apa. Kemudian capacity ini hubungannya dengan em, who, siapa siapa bukan who ya. Hubungannya dengan apakah kalian tahu berapa besar ataupun berapa orang yang akan berinteraksi dengan em, barang atau bangunan kalian. Apakah kalian suatu saat nanti kalian akan membuat sebuah ruang apa itu namanya ya? Ruang kuliah gitu ya. Ruang kuliah yang kemudian di dalam angan-angan kalian adalah kalian pingin dia bisa memiliki kapasiti kira-kira 40 orang gitu. Kelas karena 40 orang itu adalah ukuran yang paling optimum. Kalau misalnya ada
satu orang yang berdiri di depan ngasih materi, terus kemudian semua orang dengerin di belakang. Kemudian kemudian yang apa ya, yang available finances, economic life, terus kemudian delivery data of the project. Ini mungkin nanti akan sangat project ya. Tapi available finance ini hubungannya adalah apakah kalian punya limitasi secara kapital yang akan kalian keluarkan. Bisa jadi itu kan adalah sebuah konsiderasi utama pada saat kalian mau melakukan sesuatu. Misalnya nih, wicked problem kalian ada hubungannya dengan kemudian kalian harus melakukan perubahan terhadap kamar mandi kalian. Bisa jadi em, available finance, jadi modal yang ada itu kemudian menjadi salah satu konsiderasi kalian bahwa oke, renovasi macam apapun itu bisa dilakukan asal semuanya bisa dilakukan dengan duit segini. Dia bisa jadi dia bisa jadi limitasi, tapi bisa jadi juga mungkin tantangan kreativitas kalian untuk mengetahui pada saat kalian mengetahui finance kalian tuh berapa. Nah, selanjutnya kita ngomongin mengenai lokasi. Lokasi ini bukan selalu mengenai lokasi geografis ya guys. Jadi bukan kayak dia ada di Fakultas Teknik Kak atau dia ada di Jalan Kaliurang Kak gitu. Tapi lokasi ini hubungannya dengan contextuality. Jadi em, apakah kemudian jika kalian melakukan sesuatu terhadap eh, kamar mandi kalian gitu misalnya, ruangan-ruangan yang di sebelahnya akan keganggu nggak sih? Atau kegiatan keseluruhan yang ada di dalam rumah kalian akan keganggu nggak sih? Lokasi lokasi juga hubungannya dengan kemungkinan kalian untuk merespon apa yang ada di sekitarnya. Selain mungkin untuk beberapa hal hubungannya dengan titik geografis ya, dia tempatnya ada di mana. Kemudian selanjutnya adalah kita ngomongin mengenai economic life. Economic life ini hubungannya dengan kalau misalnya available finance, kita ngomongin mengenai duitnya yang tersedia berapa. Tapi economic life kita hubungannya adalah apakah pada saat sistem yang kalian pikirkan ini bekerja, dia akan ngasih kalian additional cost nggak sih? Atau dia akan membuat kalian harus kesulitan secara perawatan? Em, Biasanya bisa apa kesulitan kesulitan perawatan bisa aja kesulitan dalam artian em, secara fisik kalian melakukan itu atau kemudian memang kesulitan yang hubungannya dengan memberikan extra cost gitu ya buat kalian kalau kalian mengajukan untuk membangun sesuatu. Delivery data of the project hubungannya dengan your time limits. Maka em, semua hal bisa terjadi. Borobudur aja bisa jadi tapi ribuan tahun gitu kan. Sagrada Familia aja sampai sekarang belum selesai gitu. Tapi kemudian ada biasanya delivery data of project. Ini hubungannya adalah em, waktu yang tersedia untuk kalian menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apakah kalian punya waktu yang terbatas ataupun tidak terbatas? Em, atau kalau tidak terbatas eh, kemudian kalian akan membuat project yang seperti apa? Nah, kalau terbatas kalian akan bikin project yang kayak gimana tuh? Biasanya hubungannya dengan itu. Kemudian yang terakhir ada special requirements. Nah, ini nih, kemudian nih sangat tricky nih special requirements ini. Karena kemudian bisa jadi eh, ada informasi-informasi lain yang harus kalian pikirkan em, di luar di luar hal general yang kami tulis yang Ettinger tuliskan di atas, yang mungkin dibutuhkan oleh satu buah untuk merespon sebuah wicked problem, tapi tidak dibutuhkan untuk merespon wicked problem lainnya. Satu satu project mungkin membuat kalian harus memahami mengenai struktur organisasi dari suatu tempat, tapi mungkin project lain nggak butuh tuh struktur organisasi dari tempat tersebut. Nah, em, general ini adalah hal-hal yang kalau misalnya kalian bingung gitu ya, mau mulai dari mana untuk data macam apa sih yang harus dikumpulin untuk membuat sebuah project. This is your general principles.
untuk untuk membuat sesuatu yang kemudian akan dimunculkan dalam bentuk sebuah basic program yang kalau misalnya tadi kalian lihat ini ya contoh-contoh program contoh-contoh brief ini ya macam-macam banget ya bentuknya sebenarnya bisa bisa sangat dari yang sangat sederhana sesuatu yang kayaknya bisa dibikin eh, sesuatu yang bisa dibikin di Illustrator apa di Canva sampai sesuatu yang mungkin bisa kalian bikin di Excel atau sesuatu yang bahkan harus kalian bikin tapi kemudian harus kalian bikin dengan cara yang lebih sophisticated. Jadi dia secara bentuk dia bisa dia bisa sangat variatif walaupun inti informasinya itu mengenai operasi tersebut. Tapi bentuknya bisa macam-macam. Nah, em, Ettinger itu menawarkan beberapa bentuk sederhana dari supaya kalian bisa menstrukturkan program kalian. Dia ada satu dua tiga empat. Ada empat diagram yang dia tawarkan supaya kalian bisa memahami operasi macam apa yang ingin kalian di dalam lakukan dalam arsitektur kalian. Yang pertama adalah organization analysis, kemudian dia punya proses analysis, dia punya labor and equipment analysis, dan kemudian dia punya traffic analysis and frequency of contact. Dan kemudian di bawahnya itu dia ngomongin bahwa selain informasi-informasi diagram di atas, kalian butuh informasi lain seperti technical data, physical data, ataupun data-data tambahan lainnya. Nah, sampai tahap ini kita sebenarnya sedang melakukan analisis untuk mencapai kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan jika kalian ingin membuat sebuah proyek tertentu. Jadi di sini di garis sebelah kiri, garis ke arah sebelah kiri itu em, kalian mencoba untuk menguraikan hal-hal apa saja yang kemudian kalian butuhkan sebelum kemudian tadi kalian mencoba untuk melakukan pengelompokan dan kemudian kalian menyusunnya dalam dalam aturan-aturan tertentu. Dia juga ngomongin mengenai maaf, ada dua hal yang bisa kalian pikirin. Ada functional requirements, ada kemudian juga adalah supplementary requirements. Tadi ya, functional requirements itu hubungannya dengan pendukung-pendukung kebutuhan-kebutuhan yang mendukung bangunannya untuk bekerja, beroperasi gitu ya. Dia bisa purpose, dia bisa proses, requirements untuk masing-masing kegiatannya, terus arrangementnya atau kayak gimana, dan kemudian ada frequency of traffic, dan tapi sebuah bangunan tidak mungkin hanya bisa bekerja jika kalian hanya memikirkan secara fungsionalnya aja. Jadi kalian cuma mikirin purpose-nya, kalian cuma mikirin prosesnya, kalian cuma mikirin requirements ukurannya doang, logikanya ataupun frekuensi seberapa sering satu satu kegiatan bertemu dengan kegiatan lain sehingga mereka harus deketan. Tapi di sini dia eh, kalau kalian buka di bacaan kalian, dia punya kayak tabel gitu. Tabel yang hubungannya dengan apa itu functional requirements-nya dan apa itu supplementary requirements-nya. Supplementary requirements-nya ini dealing dengan apakah dibutuhkan passive cooling, kemudian apakah kalian membutuhkan cahaya, membutuhkan aliran tertentu, yang itu kemudian sebuah project ini yang kalian bikin, dia nggak akan bisa bekerja kalau cuman relying dengan functional requirements-nya doang. Sehingga dari awal Ettinger sudah membicarakan bahwa ada namanya functional requirements dan juga supplementary requirement. Nah, kita masuk tadi ya. Jadi eh, walaupun bentuk diagramnya bisa macam-macam banget, em, Ettinger Ettinger menawarkan beberapa bentuk sederhana yang bagi dia ini sangat basic. Mau bentuk bangunan kamu akan kayak gimana, sekompleks apapun bangunan kamu kayak gimana, basis ini harus ada menurut dia. Walaupun nanti akan ditambahkan dengan informasi-informasi lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang harus saya ulang? Nggak ada? All good to go? Good? Ada pertanyaan? Nggak?
Halo, halo, yes or no? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita pergi ke diagram pertama. Em, yang menurut Ettinger kalian harus punya untuk membangun bangunan apapun, dan dia nawarin bentuknya kayak gini. Walaupun tadi ya seperti yang kita lihat bentuknya bisa macam-macam banget, tapi dia nawarin bentuknya kayak gini. Em, dia kedua diagram ini hubungannya dengan dalam bangunan kalian ada hal yang ingin kalian proses nggak sih? Em, Misalnya, kalau misalnya kebetulan nih bangunan yang diberikan contoh sama Ettinger itu seingat saya tuh hospital apa rumah sakit. Jadi em, kalau di rumah sakit tuh ada apa ya? Kayak ada berbagai macam kontainer gitu. Ada yang em, ampuls, ada yang botol, ada yang small botol yang kemudian dia harus keluar dari bangunan tersebut. Sehingga eh, gimana caranya bangunan hospital itu harus bekerja seperti sebuah mesin yang bisa mengumpulkan barang-barang tersebut, memprosesnya dan mengeluarkannya dari bangunan tersebut. Dan itu adalah satu proses yang akan dia coba untuk proses di dalam rumah sakit. Em, Mungkin gampang ya kalau misalnya kita ngelihat di rumah sakit, karena jelas ya di rumah sakit itu banyak sekali proses-proses yang terjadi, dan itulah makanya alasan kenapa Ettinger juga menggunakan rumah sakit gitu ya sebagai contoh kasusnya dia, karena gampang nih ngelihatnya. Tapi bahkan di rumah kalian aja sebenarnya kan ada sistem yang akan bekerja. Saya yakin nggak ada rumah yang nggak ada sampahnya. Em, Kesannya cuma naro-naro tempat sampah dan teman-temannya ya. Tapi kan sebenarnya secara tidak sadar di dalam rumah kalian itu kan ada sistem persampahan yang mungkin kalau kalian tuh di kamar masing-masing ada sampah. Tiap pagi sama orang tua disuruh sampahnya disuruh buang. Tapi buangnya nggak langsung ke depan, buangnya ke tong sampah dapur dulu. Nanti nanti mamah yang buangin dari tong sampah dapur ke depan. Ada kemudian sistem-sistem di dalam persampahan di rumah kalian yang mungkin memisahkan antara sampah yang kering sama sampah yang basah. Jadi jangan di jangan buang tisu di tempat sampah yang biasa dipakai buat buang bekas makanan. Itu satu hal. Bahkan ada operasi-operasi lain, ada sistem-sistem lain kan di dalam rumah kalian. Pada saat kita ngomongin pencahayaan, pada saat kita ngomongin pengudaraan, dia merupakan sebuah sistem yang lain terkait satu sama lain. Kebetulan aja nih, karena ini di hospital, jadi gampang banget nih ngelihatnya. Nah, em, dua diagram sederhana ini membantu kalian untuk pertama, kalian secara terstruktur tahu sistemnya dari awal barangnya ada sampai barangnya keluar dari bangunan itu, atau misalnya dari barangnya ada sampai barangnya hilang. Itu kamu harus dalam sebuah dalam sebuah architectural program itu harus kamu ketahui terlebih dahulu. Maka kamu bisa identifikasi tuh ada sistem apa, ada kemungkinan sistem apa yang terjadi di dalam wicked problem yang ingin kamu solve. Ingin kamu uraikan, sorry. Kemudian ini hubungannya dengan organizational chart. Kita ngomonginnya the who. Saya ngomongnya kayak siapanya. Em, Walaupun kesannya ini karena dia hospital ya, jadi kemudian jelas Kak, kalau di hospital jelas ya, misalnya ada apa toh, ini hospital sama factory lah kalau nggak salah. Jelas ada, oke, ada kepala manajernya apa dan segala macam, ada bosnya, kemudian ada bawahan-bawahannya yang kemudian struktur komandonya jelas. Nanya dong, kayak lah Kak, rumah gua mah kagak ada organization chart Kak, orang namanya juga rumah gitu. Masa ada organization chartnya? Memang secara eksplisit, mungkin secara eksplisit memang kalian nggak punya organization chart, tapi eh, ada relasi antara kamu dan orang tua kamu yang membuat kemudian kamu harus harus dalam pengawasan mereka. Yang mungkin secara implisit di situ ada semacam organizational chart.
yang nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana caranya ruang itu akan diatur supaya big boss nih, orang tua nih, bisa ngawasin kamu dengan peletakan, mungkin peletakan kamar mandi, peletakan tempat tidur, sorry maaf, ke peletakan kamar tidur mereka di mana. Kalau kamu punya asisten rumah tangga juga mungkin peletakan kamar itu asisten rumah tangga itu seperti apa supaya dalam pengawasan. Bahkan kantor-kantor yang kita suka bilang apa open office terus kemudian anak-anak startup yang anti anti hierarki itu sebenarnya pun juga di dalam situ ada keterhubungan antara satu sama lain eh, yang bisa kita baca sebagai sebuah organization chart ini. Jadi ini hubungannya dengan kalian mengidentifikasi siapa dan keterhubungan satu sama lain. Nah, kemudian ini yang cukup penting juga kita ngomongnya relasi gitu. Em, Mungkin kalian sadar ya kalau misalnya kalian di kosan atau misalnya kalian di rumah kalian, ada beberapa titik di kamar kalian yang gak pernah kalian sentuh. Jadi itu jadi tempat kalian untuk naruh segala macam barang gak penting itu, sebuah pojokan. Ada tempat yang kalian sering banget bolak-balik dari situ ke sana. Misalnya nih, kalian sering banget bolak-balik antara tempat tidur, lantai, kalau enggak tempat duduk kalian buat kerja. Karena hidup ini isinya cuma tidur, nugas, tidur, nugas, tidur, nugas gitu misalnya. Jadi sering banget tuh kalian bolak-balik antara tempat tidur kalian dan tempat nugas kalian. Saya 100% yakin itu pasti adalah bagian yang paling gak ada obstacle-nya. Kalau sisi bagian bagian kamar lainnya isinya barang bertebaran di mana aja, tapi eh, jalur kalian dari tempat tidur kalian ke tempat nugas kalian itu adalah yang paling bersih. Karena kalian sering sekali tuh bolak-balik di antara kedua kegiatan tersebut ataupun kegiatan-kegiatan lain. Nah, kontak frekuensi itu mencoba untuk memetakan relasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Apakah ada kegiatan yang sering banget dilakukan bolak-balik atau sering sekali em, keterhubungan secara fungsinya itu sangat dekat, sehingga akan lebih baik kalau kedua kegiatan tersebut itu adjacent. Dia berada di sebelah satu sama lain. Kalau di sini kita ngomongin kemudian kan ada garis yang lebih tebal ya dibandingkan dengan garis-garis yang lain. Nah, di situ setiap garisnya itu menggambarkan satu buah relasi. Misalnya apa? Misalnya kalau nurse sama kitchen tuh yang satu hubungannya dengan bawa piring kotor satu garis. Bawa makanan jadi satu garis. Bawa piring hubungannya sama bawa piring baru itu satu garis lagi. Sehingga mungkin akan lebih baik karena keterhubungan secara kegiatannya sangat dekat, keduanya diletakkan berdekatan dengan satu sama lain dibanding sama nurse dining room dengan apa tuh? Operation suite. Itu kan kalau misalnya kalian lihat nih ada garis tuh dari nurse dining room ke bawah muter terus ada operating suite. Ada hubungan tapi cuma sekali. Jadi mau ditaruh di ujung ke ujung juga nggak apa-apa gitu. Yang kalau kita lihat di departemen arsitektur, mungkin seharusnya DARS sama EC itu kan gedung gedung departemen sama EC seharusnya eh, mungkin lebih baik ada kemudahan eh, untuk jalan ke satu tempat dengan tempat yang lain, mengingat bahwa di departemen kita ruang dosennya ada di situ, dosennya duduk di situ, tapi studionya ada di EC. Sehingga dia seharusnya memiliki kedekatan atau ease of access yang lebih baik gitu antara bangunan itu dengan satu bangunan lainnya. Itu kemudian bisa kalian petakan dalam contact and frequency chart ini. Nah, jadi ketiga atau empat diagram ini menurut Ettinger itu adalah hal pertama yang kalian harus punya dulu sebelum kemudian kalian eh, mencoba untuk eh, menentukan bentuk bangunannya akan seperti apa atau susunan bangunannya akan seperti apa.
Di luar itu, tadi ya, ini kan tiga itu kan yang atas ya, yang organizational chart, process analysis, labor and equipment analysis, kemudian traffic analysis dan frequency of contacts. Nah, di luar itu ada ini technical, physical, ataupun additional data. Karena kadang-kadang nggak semua hal harus kalian cari sendiri loh. Ada orang-orang yang sudah pernah melakukan hal sebelumnya dan kemudian dia sudah keluar dengan beberapa standar. Misalnya em, kalian kalian tahu bahwa anak tangga itu muncul dari kemampuan kaki kita untuk mengangkat dengkul dan paha kita untuk mengangkat kaki kita dengan nyaman, sehingga anak tangga itu tingginya tuh segitu, gitu. Kalian tahu tuh asalnya di situ, tapi kemudian sudah ada orang lain sebelum kalian yang menyadari itu dan kemudian membuat itu sebagai sebuah standar. Bahwa misalnya standar standar tangga di public spaces tuh harus 15 cm, tapi kalau di rumah bisa more than that gitu. Ada yang punya standar kayak gitu. Kita ngomongin mengenai bukaan, ada orang-orang yang kemudian sudah pernah memikirkan mengenai ukuran jendela tuh biasanya berapa sih? Standar ukuran pintu tuh biasanya berapa sih? Walaupun bisa jadi pada saat kalian merespon wicked problem kalian, standarnya nggak berlaku. Karena wicked problem kalian sangat kontekstual terhadap badan kalian ataupun terhadap rumah kalian. Mungkin standarnya nggak berlaku, tapi kalian harus kemudian bisa membandingkan antara standar yang berlaku dan kemudian kebutuhan yang terjadi untuk merespon wicked problem kalian. Kemudian dia yang hubungannya dengan technical data, physical data. Selain selain tadi yang hubungannya dengan proses dan keterhubungan, kalian udah harus tahu kondisi sekarang kayak gimana kan? Rasanya sih kalian udah punya ya, kalian udah punya section, udah punya floor plan-nya, udah punya informasi detail-detail terhadap ruangan di mana wicked problem kalian terjadi. Itu kalian udah tahu. Jadi selain diagram-diagram di sana, tentu saja ada informasi-informasi ini yang kalian harus tahu terlebih dahulu. Nah, oke. Yang setelah itu, jika kalian sudah memiliki, kalau kalian baca lebih lanjut ya bacaan Ettinger tersebut, ada proses di mana dari diagram-diagram yang tadi itu, terus tiba-tiba berubah jadi floor plan, gengs. Eh, yang ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi sampai pada titik ini eh, kita 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 melihat eh, kita ngelihat apa itu architectural programming dan bagaimana kalian bisa mendekati architectural programming berdasarkan evidence-based data. Jadi apa yang kalian amati, adanya standar-standar, apa yang bisa kalian ukur, dan kemudian walaupun secara bentuk dia bisa sangat kompleks, tapi paling enggak nih dalam tahap ini Ettinger nawarin kalian beberapa diagram sederhana yang bisa kalian kalian bikin terlebih dahulu untuk bisa merespon dari wicked problem kalian. Nah, minggu depan kita akan ngomongin yang hubungannya dengan requirements of program. Kita akan ngomongin mengenai tahap sintesis dari situ. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya atau ada yang harus saya perjelas? Atau mungkin saya mau minta satu orang kali ya untuk boleh jelaskan kembali, bukan jelaskan kembali sih, boleh berikan pointer-pointer nggak dari apa yang kamu pahami dari tadi ya, paparan paparan mengenai empirical programming. Ada yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer? Nggak ada? Kalau nggak ada yang mau volunteer, Kak Febra minta tolong pilihin lagi aja ya. Oke, aku udah milih ngacak ya. Ini Siva Alright. Aulia. Siapa? Syifa Aulia. Siva Aulia.
Saya Kak. Ya, Oke. nggak apa-apa. Coba explain apa yang kamu tangkap dari materi tadi. Oke Kak. Kalau dari apa yang aku tangkap tadi, jadi tadi apa yang dijelasin sama Kak Amira tentang programming in architecture. Itu kayak bukan kita programming di sini tuh bukan tentang software, tapi tentang gimana cara kita berpikir sebelum atau merancang sebuah eh, arsitektur. Kayak yang pertama itu kita bisa membuat sebuah analisis dulu, kemudian menghasilkan sebuah sintesis, di mana juga ada prinsip-prinsip seperti kayak functional